Menyiarkan internet dari tengah hutan menggunakan parabola ekstra besar berukuran pisa yang ditempatkan di atas rumah Anda hingga satelit yang mengorbit 550 km di luar atmosfer bumi sejujurnya merupakan hal yang menakjubkan secara teknologi. Yang lebih gila lagi adalah satelit Starlink bergerak sangat cepat, sekitar 27.000 km per jam, dan data dikirim bolak-balik dengan kecepatan ratusan megabit per detik. Sementara antena parabola dan satelit terus-menerus mengarahkan pancaran data, menunjuk langsung di antara mereka. Selain itu, antena parabola berpindah antar satelit yang berbeda setiap 4 menit atau lebih, karena satelit-satelit tersebut berpindah dari jangkauan pandangan antena dengan cukup cepat. Jika Anda tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi, tunggu saja karena kami akan mendalami beberapa teknologi utama yang memungkinkan internet satelit bekerja secara ajaib. Pertama, kita akan menjelajahi bagian dalam parabola dan melihat bagaimana parabola tersebut menghasilkan pancaran data yang mampu menjangkau ruang angkasa. Kedua, kita akan melihat bagaimana antena piringan ini secara terus-menerus mengarahkan sinarnya sehingga mengarah langsung ke satelit yang bergerak melintasi langit. Dan ketiga, kita akan mendalami apa yang sebenarnya dikirimkan oleh parabola dan satelit yang menghasilkan kemampuan Anda untuk melakukan streaming 5 film atau acara HD secara bersamaan. Video ini cukup panjang karena penuh dengan detail yang mendalam. Kami menyarankan Anda menontonnya terlebih dahulu dengan kecepatan 1,5 kali lipat, lalu kedua kali dengan kecepatan 1,5 kali untuk memahaminya sebagai teknologi yang lengkap. Mari kita mulai dengan memperjelas perbedaan antara parabola televisi seperti ini dan parabola Starlink yang oleh Elon Musk dijuluki Dish McFlatface atau disingkat Dish. Piringan TV menggunakan reflektor parabola untuk memfokuskan gelombang elektromagnetik yang merupakan sinyal TV yang dikirim dari satelit siaran yang mengorbit bumi pada ketinggian 35.000 km. Parabola TV hanya menerima sinyal TV dari luar angkasa, tidak bisa mengirim data. Namun Dish mengirim dan menerima data internet dari satelit Starlink yang mengorbit sejauh 550 km. Meskipun jarak satelit Starlink 60 kali lebih dekat dibandingkan satelit TV, jaraknya masih sangat jauh untuk mengirim sinyal secara nirkabel, sehingga pancaran cahaya antara Dish dan satelit Starlink perlu difokuskan menjadi pancaran kuat yang terus-menerus dimiringkan atau diarahkan ke titik satu sama lain. Bandingkan dengan sinyal siaran TV yang berasal dari satelit seukuran van, dan sinyalnya merambat dalam bentuk kipas yang luas dan mencakup daratan yang lebih luas dari Amerika Utara. Namun satelit Starlink berukuran tabel harus berada di orbit bumi yang rendah agar dapat menyediakan latensi 20 milidetik, yang sangat penting agar dapat bermain game internet atau menjelajahi web dengan lancar, sehingga jangkauannya jauh lebih kecil. Oleh karena itu diperlukan 10.000 atau lebih satelit Starlink yang semuanya mengorbit dengan kecepatan sangat tinggi di orbit rendah bumi untuk menyediakan internet satelit ke seluruh bumi. Sekarang mari kita buka Dish McFlatface. Di bagian belakang kami memiliki sepasang motor dan kabel Ethernet yang terhubung ke router. Perhatikan bahwa motor ini tidak terus-menerus menggerakkan Dish untuk menunjuk langsung ke satelit Starlink. Ini hanya digunakan untuk penyiapan awal agar antena parabola mengarah ke arah umum yang tepat. Saat membuka Dish, kami menemukan plat belakang berstruktur aluminium, dan di sisi lain kami menemukan papan sirkuit cetak atau PCB berukuran besar. Satu sisinya memiliki 640 mikrochip kecil dan 20 mikrochip lebih besar yang disusun dalam pola dengan jejak yang sangat rumit menyebar dari mikrochip yang lebih besar ke mikrochip yang lebih kecil, bersama dengan chip tambahan, termasuk CPU utama dan modul GPS di tepi PCB. Di sisi lain terdapat lingkaran tembaga berukuran 1400 dengan kisi-kisi persegi di antara lingkarannya. Pada lapisan berikutnya, ada pola sarang lebah karet dengan lingkaran tembaga kecil berlekuk, dan di belakangnya, kita menemukan pola sarang lebah lain, dan kemudian sisi depan Dish. Jadi apa yang kita lihat? Intinya, kita memiliki 1280 antena yang disusun dalam pola sarang lebah heksagonal, dengan setiap tumpukan lingkaran tembaga menjadi satu antena yang dikendalikan oleh mikrochip pada PCB. Array masif ini bekerja sama dalam apa yang disebut array bertahap untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik yang diarahkan ke dan dari satelit Starlink yang mengorbit 550 km di atasnya. Mari kita perbesar dan lihat cara kerja satu antena. Di sini kita memiliki antena patch berpasangan aperture yang terdiri dari 6 lapisan yang sebagian besar berada di dalam PCB. Tampilannya sangat berbeda dengan antena radio zaman dulu, dan sejujurnya
antena ini sangat rumit, jadi mari kita sederhanakan. Kami akan menghapus beberapa lapisan untuk saat ini dan mempelajari prinsip dasar tentang cara menghasilkan gelombang elektromagnetik yang merambat keluar dari antena ini. Untuk memulai, di bagian bawah kami memiliki saluran transmisi microstrip yang berasal dari salah satu microchip kecil. Umpan saluran transmisi ini hanyalah jejak atau kabel PCB tembaga yang tiba-tiba berakhir di bawah tumpukan antena. Kami mengirimkan tegangan atau sinyal frekuensi tinggi 12 GHz ke kabel umpan yang merupakan tegangan yang naik dan turun secara sinusoidal, dari positif ke negatif dan kembali ke positif. Setiap 83 pikodetik, 12 miliar kali per detik, atau 12 GHz. Perlu diperhatikan bahwa cara kerja listrik berfrekuensi tinggi berbeda dengan listrik rumah tangga, berfrekuensi tinggi atau berfrekuensi rendah 50 atau 60 Hz. Misalnya, di atas kabel umpan tembaga, terdapat lingkaran tembaga dengan potongan takik yang disebut patch antena. Dengan DC atau arus bolak-balik frekuensi rendah, tidak akan terjadi banyak hal karena patch terisolasi. Namun dengan sinyal frekuensi tinggi, daya yang dikirim ke kabel umpan digabungkan atau dikirim ke patch. Bagaimana sebenarnya hal ini bisa terjadi? Seperti disebutkan sebelumnya, sinyal 12 GHz diterapkan ke kabel umpan tembaga. Ketika tegangan berada di bagian bawah sinusoidalnya atau lembahnya, terdapat konsentrasi elektron yang terdorong ke ujung kabel umpan, sehingga menciptakan zona muatan negatif yang sesuai dengan tegangan negatif maksimum. Konsentrasi elektron di ujung kawat akan menolak semua elektron, termasuk elektron di bagian atas patch, dan sebagai hasilnya, elektron-elektron ini terdorong ke sisi lain dari patch melingkar. Dengan demikian, satu sisi tambalan menjadi bermuatan positif, sementara sisi lainnya menjadi bermuatan negatif, sehingga menciptakan medan listrik antara tambalan dan kabel umpan seperti itu. Akan tetapi, ketika kita membalikkan tegangan ke kabel umpan tembaga 42 pikodetik, kemudian kita mendapati konsentrasi muatan positif atau kekurangan elektron di ujung kabel, dan dengan demikian elektron dalam tambalan mengalir ke sisi yang lain, yaitu tegangan pada patch dibalik, dan arah medan listrik juga dibalik. Karena tegangan kabel umpan berosilasi bolak-balik 42 pikodetik antara satu puncak dan lembah, medan listrik di patch juga akan berosilasi seiring elektron atau arus mengalir bolak-balik. Jika kita menghentikan osilasi, kita dapat melihat beberapa vektor medan listrik atau panah dari petak tersebut berbentuk vertikal. Dan karena keduanya sama besar dan berlawanan, vektor-vektor tersebut saling meniadakan. Namun medan listrik lainnya terletak horizontal pada bidang yang sama dan disebut medan pinggiran. Medan-medan tepi ini mempunyai arah yang sama sehingga saling bertumpang tindih, menghasilkan gabungan medan listrik yang mengarah ke arah tersebut. Pada saat yang sama, elektron yang mengalir dari satu sisi piringan ke sisi lainnya, yang merupakan arus listrik, menghasilkan medan magnet dengan kekuatan dan arah atau vektor yang tegak lurus terhadap vektor medan listrik tepinya. Hasilnya, kita mempunyai medan listrik yang mengarah ke satu arah dan medan magnet yang tegak lurus ke arah tersebut. Mari kita maju ke masa ketika tegangan pada feed line menjadi positif, dan sekarang kita berada di puncak sinusoid 42 pikodetik kemudian. Konsentrasi muatan atau tegangan serta arus semuanya terbalik, sehingga medan listrik dan magnet mengarah ke arah yang berlawanan. Medan listrik dan magnet merambat ke segala arah, dan dengan menciptakan medan osilasi ini, kita menghasilkan gelombang elektromagnetik yang merambat dalam arah tegak lurus terhadap vektor medan listrik dan magnet. Karena kedua kumpulan vektor medan tersebut tidak semuanya berada pada bidang yang sama, melainkan melengkung gelombang elektromagnetik yang merambat keluar dalam bentuk cangkang atau balon yang mengembang, seperti bola lampu di langit-langit. Mari kita sederhanakan visualnya, sehingga kita hanya melihat puncak dan palung atau bagian atas dan bawah setiap gelombang, dan perhatikan bahwa palung hanyalah sebuah vektor yang menunjuk ke arah yang berlawanan. Selain itu, kekuatan vektor medan ini berhubungan langsung dengan tegangan dan sinyal yang awalnya kami kirimkan ke kabel umpan mikrostrip tembaga di bagian bawah tumpukan. Artinya, jika kita ingin membuat medan listrik dan magnet ini lebih kuat, kita hanya perlu meningkatkan voltase yang dikirim ke feed line. Ini seperti peredup pada saklar lampu. Daya yang lebih besar berarti cahaya yang lebih terang. Sejauh ini kita telah membicarakan tentang antena patch yang dilengkapi aperture sebagai transmisi. Namun ini juga dapat digunakan untuk menerima sinyal. Dalam microchip ini, yang disebut modul front end, kami mengalihkan antena dari pengirim ke penerima dan mematikan sinyal 12 GHz. Ketika gelombang elektromagnetik dari satelit diarahkan ke DC, medan listrik dari sinyal yang masuk ini akan mempengaruhi elektron di patch tembaga sehingga menghasilkan aliran elektron yang berosilasi.
Sinyal frekuensi tinggi yang diterima ini kemudian digabungkan ke feed line dan dikirim ke chip modul front end yang memperkuat sinyal. Oleh karena itu, antena ini dapat digunakan untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik, namun tidak secara bersamaan. Dua hal cepat yang perlu diperhatikan. Pertama, seperti yang terlihat sebelumnya, antena ini memiliki lebih banyak lapisan dan lebih rumit daripada yang telah kita bahas. Misalnya, berikut adalah dua tambalan melingkar. Bagian bawah digunakan untuk mengirimkan pada 13 GHz, sedangkan bagian atas untuk menerima pada 11,7 GHz. Selain itu, terdapat dua slot H dan dua kabel umpan untuk mendukung polarisasi melingkar, bidang reflektif di bagian belakang, dan juga terdapat beberapa fitur untuk mengisolasi pengoperasian satu antena dari antena yang berdekatan. Kami telah menyertakan hal ini dan detail lainnya dalam komentar kreator yang dapat Anda temukan dalam teks bahasa Inggris Kanada. Catatan kedua adalah bahwa terdapat gelombang elektromagnetik dengan frekuensi berbeda dari ribuan sumber berbeda yang melewati setiap titik di bumi, baik itu cahaya tampak dari matahari, gelombang radio dari menara radio atau seluler, atau sinyal TV dari satelit atau menara. Oleh karena itu, untuk memblokir semua frekuensi gelombang elektromagnetik lainnya, patch antena ini dirancang dengan dimensi yang sangat tepat, sehingga antena tersebut hanya menerima dan mentransmisikan rentang frekuensi yang sangat sempit. Dan semua frekuensi lain di luar rentang ini pada dasarnya diabaikan oleh antena. Mari kita lanjutkan dan lihat bagaimana sebuah antena dapat digabungkan dengan antena lain untuk memperkuat pancaran sinar untuk mencapai luar angkasa. Antena tunggal ini hanya berdiameter sekitar 1 cm dan hanya menggunakan antena tersebut seperti menyalakan dan mematikan satu bola lampu dan mencoba melihatnya dari stasiun luar angkasa internasional. Yang kita perlukan adalah cara membuat cahayanya ribuan kali lebih terang, lalu memfokuskan semua gelombang elektromagnetik menjadi satu sinar yang kuat. Masukkan PCB Mr. McFlatface yang sangat besar, lebar 55 cm, dengan total 1280 antena, identik dalam susunan heksagonal. Teknik menggabungkan kekuatan semua antena disebut beamforming. Jadi bagaimana cara kerjanya? Baiklah, pertama-tama mari kita lihat apa yang terjadi jika kita mempunyai dua antena sederhana yang ditempatkan pada jarak yang cukup dekat. Seperti disebutkan sebelumnya, salah satu antena menghasilkan gelombang elektromagnetik yang merambat keluar dalam bentuk balon. Di setiap titik dalam ruang, hanya ada satu vektor medan listrik yang mempunyai kekuatan dan arah, sehingga vektor medan listrik yang berosilasi dari kedua antena bergabung bersama di semua titik dalam ruang. Di beberapa area, medan listrik dari antena mengarah ke arah yang sama, dengan puncak yang tumpang tindih, sehingga bertambah melalui interferensi konstruktif, dan di lokasi lain, medan listrik berlawanan dengan satu puncak dan satu lembah, sehingga medan listrik tersebut hilang, satu sama lain melalui gangguan yang merusak. Kini kita dapat melihat bahwa zona di mana mereka berkumpul secara konstruktif jauh lebih sempit atau lebih fokus dibandingkan dengan satu antena saja. Saat kita menambahkan lebih banyak antena, zona interferensi konstruktif menjadi lebih terfokus pada apa yang disebut beamfront. Jadi, dengan menambahkan 1280 antena, kita dapat membentuk pancaran sinar dengan intensitas dan arah yang sangat besar, sehingga dapat menjangkau luar angkasa. Sekarang Anda mungkin berpikir bahwa kekuatan satu antena yang diduplikasi 1280 kali lipat akan menghasilkan kekuatan gabungan 1280 kali lipat dari satu antena, namun Anda salah. Daya efektif dan jangkauan sinar utama dari gabungan semua antena ini sebenarnya mendekati 3.500 kali lipat dari antena tunggal. Penjelasan singkatnya adalah bahwa dengan adanya pola interferensi konstruktif dan destruktif ini, kita seolah-olah mengambil sebuah antena, mengalihkannya dengan 1280, lalu menempatkan sejumlah cermin di sekelilingnya dan hanya menyisakan satu lubang untuk pancaran sinar utama. Penjelasan panjangnya memerlukan banyak matematika dan fisika, jadi mari kita lanjutkan. DC McFlatface dan Starlink Satellites tidak diragukan lagi memiliki sains dan teknik yang agak rumit di dalamnya. Dan untuk memahaminya sepenuhnya, Anda harus menjadi siswa multidisiplin. Untuk membantu Anda melakukannya, lihat Brilliant yang mensponsori video ini. Brilliant adalah alat yang luar biasa untuk belajar. Mereka mengajarkan berbagai topik STEM secara langsung dan interaktif. Banyak di antaranya berhubungan langsung dengan Starlink dan teknologi mutakhir lainnya, seperti mobil listrik, komputer kuantum, roketan, atau jaringan saraf. Misalnya, mereka memiliki satu kursus khusus tentang gelombang dan cahaya, dan satu lagi tentang fisika gravitasi yang akan sangat membantu dalam memahami roket Starlink dan SpaceX. Brilliant tidak seperti buku teks yang membosankan, melainkan semua kursus menggunakan modul interaktif untuk membuat pelajaran menjadi menghibur dan membantu konsep-konsep tersebut melekat di kepala Anda.
Untuk benar-benar memahami teknologi terdepan saat ini dan membantu Anda menjadi insinyur dan wirausaha revolusioner seperti Elon Musk, Anda harus menguasai berbagai bidang sains dan teknik. Kami menyarankan Anda untuk mendaftar, mencoba beberapa pelajaran secara gratis, dan jika Anda menyukainya, dan kami yakin Anda akan menyukainya, daftar untuk berlangganan tahunan. Kepada pemirsa saluran ini, Brilliant menawarkan diskon 20% untuk langganan tahunan kepada 200 orang pertama yang mendaftar. Kunjungilah brilliant.org/brancheducation. Anda dapat menemukan tautan itu dalam uraian di bawah. Sekarang mari kita lanjutkan mengeksplorasi bagaimana pancaran sinar yang kuat dapat terus-menerus menyapu langit, lalu bagaimana kita mengisinya dengan ratusan megabit data setiap detiknya. Sebagai penyegaran singkat dari sebelumnya, berikut adalah rangkaian 1280 antena, dan kami memberi sinyal 12 GHz yang sama kepada semuanya untuk membuat sinar seperti laser yang merambat tegak lurus ke DC. Namun seperti disebutkan sebelumnya, kita harus dapat mengarahkan sinar ini agar mengarah langsung ke satelit Starlink yang melintasi langit dengan kecepatan 27.000 km per jam. Penggunaan motor tidak memungkinkan karena akan rusak dalam waktu 1 bulan dan tidak cukup akurat. Jadi solusinya adalah dengan menggunakan apa yang disebut dengan Phased Array Beam Steering. Mari kembali ke contoh 2 antena. Sebelumnya kami memberikan sinyal yang sama ke kedua antena, sehingga antena-antena tersebut berada dalam fase satu sama lain. Fase pemahaman sangatlah penting, begitu cepat, perubahan ketinggian atau amplitudo sinyal dilakukan dengan mengubah daya yang dikirimkan ke antena, sehingga membuat sinyal menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Frekuensi adalah jumlah puncak dan lembah, atau panjang gelombang dalam 1 detik, dan perubahan fase berarti menggeser sinyal ke kiri atau ke kanan. Pergeseran fase diukur dalam derajat antara 0 dan 359, karena jika kita menggeser sinyal sebesar 360 derajat atau 1 panjang gelombang penuh, maka kita kembali ke awal, persis seperti jika kita berputar mengelilingi lingkaran. Misalnya, ini sinyal dengan pergeseran fase 45 derajat, ini sinyal lainnya dengan pergeseran 180 derajat, dan sinyal lainnya dengan pergeseran 315 derajat. Mata Anda tidak dapat melihat perbedaan dalam cahaya tampak yang mengalami pergeseran fasa, namun sirkuit berteknologi tinggi seperti yang ada di dalam DC benar-benar bagus dalam mendeteksi dan bekerja dengan pergeseran fasa. Lalu, bagaimana kita menggunakan pergeseran fasa untuk mengarahkan pancaran sinar dan mengarahkannya langsung ke satelit? Solusinya adalah dengan menggeser fasa sinyal yang dikirim ke satu antena terhadap antena lainnya. Dan, akibatnya, waktu puncak dan lembah yang dipancarkan dari satu antena berbeda dengan antena lainnya. Puncak dan lembah ini merambat keluar, dan lokasi interferensi konstruktif kini miring ke kiri, sedangkan interferensi destruktif di tempat lain. Jika kita mengubah fase antena lagi, zona interferensi konstruktif akan miring ke kanan. Oleh karena itu, dengan terus-menerus mengubah fase sinyal yang dikirim ke antena, kita dapat menciptakan zona interferensi konstruktif. Mari tambahkan 6 antena lagi dan sederhanakan visualnya, sehingga kita hanya melihat sebagian puncak dari setiap gelombang. Jauh dari antena, gelombang bergabung membentuk muka gelombang, yaitu gelombang planar, ibarat ombak laut yang menghempas di bibir pantai. Sama seperti sebelumnya, dengan terus-menerus mengubah waktu kapan masing-masing puncak gelombang dipancarkan oleh masing-masing antena, kita dapat mengubah sudut pembentukan muka gelombang yang pada dasarnya mengarahkan pancaran sinar ke satu arah atau lainnya. Dan jika kita menambahkan lebih banyak antena dalam susunan 2 dimensi, kini kita dapat mengarahkan pancaran sinar ke segala arah dalam bidang pandang 100 derajat. Mari kita kembali untuk melihat 1280 antena di DC. Untuk mengetahui secara pasti sudut pancaran cahaya yang perlu diarahkan atau diarahkan, kami menggunakan koordinat GPS DC dari chip ini bersama dengan posisi orbit satelit Starlink yang diketahui dalam perangkat lunak DC. Perangkat lunak ini menghitung kumpulan sudut 3 dimensi yang tepat dan pergeseran fasa yang diperlukan untuk masing-masing antena. Hasil pergeseran fasa ini kemudian dikirim ke 20 chip yang lebih besar yang disebut beamformer, dan masing-masing beamformer berkoordinasi antara 32 chip yang lebih kecil yang disebut modul ujung depan, yang masing-masing mengontrol 2 antena. Setiap beberapa mikrodetik, perhitungan ini dihitung ulang dan disebarluaskan ke semua mikrochip agar dapat mengarahkan pancaran sinar ke satelit dengan sempurna. Hasilnya, pancaran sinar dapat diarahkan kemana saja dalam bidang pandang 100 derajat. Ada beberapa catatan singkat. Pertama, berkas utama, disebut juga lobus utama, terlihat seperti ini. Namun, interferensi konstruktif dan destruktif tidaklah sempurna, dan akibatnya terdapat side lobe tambahan yang kekuatannya lebih kecil. Ketiga, yang dimiliki Tuan. McFlat Phase adalah antena array bertahap tunggal, namun pada satelit Starlink,
sebenarnya terdapat 4 antena array bertahap. 2 digunakan untuk berkomunikasi dengan beberapa dishi, dan 2 digunakan untuk berkomunikasi dengan stasiun bumi untuk menyampaikan lalu lintas internet. Dan keempat, array bertahap digunakan di banyak aplikasi, dan yang menarik, array bertahap digunakan di maskapai penerbangan komersial untuk memungkinkan internet di tengah penerbangan. Jadi video ini juga menjelaskan secara tangensial cara kerja internet di tengah penerbangan. Sebelum mempelajari cara pengiriman data sebenarnya, kami ingin menyampaikan bahwa video ini memerlukan waktu 1 bulan untuk diteliti, 2 lusin revisi skrip, dan 2 bulan untuk membuat model dan animasi. Jika Anda terpesona oleh kompleksitas teknologi ini dan kedalaman video ini, klik tombol berlangganan, sukai video ini, tulis komentar di bawah, dan kami pasti akan membuat lebih banyak video seperti ini. Topik ketiga yang akan kita bahas adalah bagaimana informasi dikirim antara dishi dan satelit Starlink. Misalnya kita telah membahas tentang gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi yang berbentuk sinusoidal, namun gelombang tersebut tidak terlihat seperti gelombang biner dan bahkan tidak terlihat seperti acara TV favorit Anda. Jadi, apa yang terjadi? Nah, dishi dan satelitnya memang mengirimkan sinyal seperti ini, namun mereka memvariasikan amplitudo dan fase sinyal yang ditransmisikan dan kemudian menetapkan atau mengkodkan nilai biner 6 bit untuk setiap kombinasi atau permutasi amplitudo dan fase yang berbeda. Dengan 6 bit, terdapat 64 nilai yang berbeda, sehingga kita memerlukan 64 permutasi amplitudo dan fase yang berbeda. Namun, alih-alih mencantumkan semua permutasi, hal ini lebih mudah divisualisasikan dengan menyusun 64 nilai berbeda dalam grafik yang disebut diagram konstelasi seperti yang ditunjukkan. Mari kita lihat titik 01110101 dan tarik garis dari titik asal ke titik tersebut. Jarak dari titik asal adalah amplitudo sinyal, dan sudut dari sumbu X positif adalah fase. Ini seperti menggunakan koordinat kutub. Jadi agar dishi mengirimkan 6 bit ini, ia mentransmisikan sinyal dengan amplitudo 59% dan pergeseran fase 121 derajat. Lalu jika nilai berikutnya yang dikirim adalah 101.000, sinyal akan beralih ke amplitudo atau kecerahan 87% dan pergeseran fase 305 derajat. Setelah itu, ia mengirimkan nilai berikutnya dengan amplitudo dan pergeseran fasa yang berbeda. Masing-masing pengelompokan 6 bit ini disebut simbol dan hanya bertahan sekitar 10 nanodetik sebelum simbol berikutnya dikirim. Namun seringkali Anda melihat sinyal menyusut seperti ini karena frekuensi sinyal hanya sekali setiap 83 pikodetik atau 12 GHz dan karena sebuah simbol berlangsung selama 10 nanodetik akan lebih akurat jika memiliki sekitar 120 panjang gelombang per simbol sebelum simbol tersebut. Simbol berikutnya dikirim. Karena kita berurusan dengan urutan piko dan nanodetik, artinya kita dapat memuat 90 juta grup atau simbol 6 bit sehingga menghasilkan 540 juta bit per detik. Namun perhatikan bahwa transfer data ini dibagi antara download dan upload. Karena antena khusus ini tidak dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan, sekitar 74 milidetik setiap detik digunakan untuk mengirim data dari dishi ke satelit Starlink, dan 926 milidetik digunakan untuk mengirim data dari satelit ke dishi. Dan, demi mengurangi latensi, slot waktu ini didistribusikan dalam 1 detik, bukan mengelompokkan semuanya. Teknik pengiriman nilai 6 bit menggunakan variasi amplitudo dan fase yang berbeda disebut 64 QAM, atau kuadratur amplitudo modulasi, dan lebih rumit dari yang kita bahas, namun jangan sampai kita menyimpang. Kini kami memiliki aliran jutaan simbol 6 bit yang menghasilkan ratusan megabit data per detik. Untuk mengubahnya menjadi acara TV favorit Anda, kami menggunakan kodek video lanjutan atau format H264. Anda dapat mempelajarinya lebih lanjut di video kami yang membahas kompresi gambar yang ditampilkan di sini. Saya yakin Anda memiliki banyak pertanyaan, dan silakan tuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar di bawah. Namun sebelum kita selesai, mari kita perjelas 2 hal. Pertama, skala hampir semua hal dalam video ini tidak tepat. Berikut skala dishi dan satelit Starlink yang sebenarnya, namun dishi berjarak 550 km dan kami tidak dapat menampilkannya dengan benar. Sebaliknya, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan hanya berjarak sekitar 2,5 cm. Sehingga antara dishi dan satelit terdapat sekitar 22 juta panjang gelombang, jauh lebih banyak daripada jumlah gelombang yang Anda lihat di sini. Selain itu, dalam animasi ini kami menampilkan panjang gelombang yang naik dan turun secara perlahan. Padahal sebenarnya gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari dishi atau satelit Starlink
hanya membutuhkan waktu sekitar 2 milidetik untuk mencapai gelombang elektromagnetik lainnya. Klarifikasi kedua adalah bahwa kami menunjukkan secara tidak proporsional DC memancarkan gelombang elektromagnetik dan mengirimkannya ke satelit. Pada kenyataannya, parabola lebih sering berada dalam mode penerimaan dan langkah-langkah serta fisika dalam menerima gelombang elektromagnetik serupa dengan memancarkan gelombang elektromagnetik, hanya saja sebaliknya. Kurang lebih seperti itulah cara Starlink dan DC saling mengirim data. Naskah asli untuk video ini berdurasi lebih dari 45 menit, jadi semua detail yang dipotong akan dimasukkan ke dalam komentar pembuat konten yang terdapat dalam teks bahasa Inggris Kanada. Inilah Branch Education, dan kami membuat animasi 3 dimensi yang mendalami teknologi yang mendorong dunia modern kita. Tonton video cabang lainnya dengan mengklik salah satu kartu ini atau klik di sini untuk berlangganan. Terima kasih telah menonton sampai akhir.